Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini saya Fijaraudoh dengan NIM 0301202021 bersama dengan rekan saya Putri Pratiwi Purba dengan NIM 0301202012 akan menjelaskan materi tentang definisi dari pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Sebelumnya saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bahwa dalam keenam hal tersebut yang paling besar cakupannya ialah model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah pola atau acuan kita dalam menentukan bagaimana proses kegiatan pembelajaran kita. Di bawah model pembelajaran itu ada yang namanya pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu menurut Wina Sanjaya ialah suatu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Bagaimana cara kita untuk mengelola dan menjalankan suatu proses pembelajaran dan merubah pemikiran siswa kita untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik. Pendekatan pembelajaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru ini, posisi guru adalah sebagai satu-satunya sumber informasi yang didapati oleh siswa. Artinya guru yang maha tahu dalam orientasi yang berpusat pada guru ini. Kemudian yang kedua ialah pendekatan yang berorientasi kepada siswa. Pendekatan yang berorientasi kepada siswa ini, siswalah yang diberikan kesempatan oleh guru untuk mengembangkan kreativitas mereka yang mereka miliki, dan guru hanya sebagai fasilitator dan pemandu kegiatan saja supaya proses pembelajaran tetap berjalan secara kondusif. Setelah kita mengetahui apa itu pendekatan itu kan suatu sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Sehingga kalau kita sebagai guru sudah menentukan indikator-indikator yang menjadi tujuan pembelajaran kita, maka semisal kita ingin murid kita yang lebih berperan aktif, maka kita menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan berorientasi kepada siswa. Strateginya pun harus yang berorientasi kepada siswa, modelnya juga harus berorientasi kepada siswa, metode, teknik, dan taktik. Kemudian apa sih itu yang namanya strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu merupakan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, exposition discovery learning, yang mana guru yang memberi dan siswa yang menerima, baik informasinya jadi ataupun yang belum jadi. Di sini siswa yang diminta untuk mencari, melengkapi, membandingkan, menganalisis, menyelesaikan, dan menyimpulkan. Yang kedua, group individual learning. Di group individual learning ini menjawab semua permasalahan yang terjadi di discovery tadi. Misalnya mahasiswa yang aktif, maka dia akan lebih termotivasi lagi dalam belajar. Kemudian mahasiswa atau siswa yang kurang aktif akan kehilangan semangat belajar mereka. Terus strategi pembelajaran ini juga ada 4 macam. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung ini peranan guru yang lebih didominankan. Artinya guru dapat melakukan pembelajaran langsung ini dengan menggunakan rangkaian metode ceramah, praktik, latihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung ini menitik beratkan kepada peranan siswa. Di sini siswa melakukan observasi, penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif ini antar mahasiswa melakukan diskusi dan mereka akan saling bereaksi dengan gagasan yang mereka punya masing-masing. Dan yang keempat, strategi pembelajaran
Pengalaman. Strategi pembelajaran pengalaman ini jika dilakukan di dalam kelas maka menggunakan metode simulasi, dan jika berada di luar kelas melakukan metode observasi. Setelah penjabaran tentang strategi pembelajaran, maka di bawahnya ada lagi turunan yang namanya metode pembelajaran, dan itu akan dibahas oleh teman saya, Putri Pratiwi Purba. Saya rasa sekian penjelasan dari saya serahkan kepada Putri Pratiwi Purba. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fiza Raudoh yang telah mempersilakan saya, Putri Pratiwi Purba, dengan NIM 0301202012 untuk melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yakni yang keempat, yaitu metode pembelajaran. Nah, untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang masih bersifat konseptual, maka digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Lalu, apa sih pengertian metode pembelajaran itu? Metode menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom adalah a way in achieving something, yakni cara untuk mencapai sesuatu. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya, metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai dari konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya A. Ceramah, B. Demonstrasi, C. Diskusi, D. Simulasi, E. Laboratorium, F. Pengalaman lapangan, G. Brainstorming, H. Debat, I. Simposium, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Lalu, apa definisi dari teknik pembelajaran itu sendiri? Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Dengan demikian pula, dengan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang sangat spesifik. Di dalamnya terdapat teknik-teknik pembelajaran seperti teknik bertanya, diskusi, pembelajaran langsung, teknik menjelaskan, dan mendemonstrasikan. Dalam keterampilan-keterampilan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan perencanaan yang dikembangkan guru, struktur dan fokus pembelajaran, serta pengelolaan pembelajaran. Nah, selanjutnya masuk kepada pemaparan materi yang terakhir, yakni taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian guru yang bersangkutan.
dalam taktik pembelajaran ini akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga kiat. Baiklah, sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan mengenai definisi pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.